Iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa bukan iman yang terbesar? Halo my friends, mungkin ada yang pernah bertanya seperti judul video ini, baik langsung atau hanya dalam hati. Mari kita mulai. Satu Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mungkin ada yang bertanya, kenapa yang terbesar bukan iman? Padahal orang benar akan hidup oleh iman. Itu Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38, dan lain-lain. Tidak disebut orang benar akan hidup oleh kasih, dan juga kita diselamatkan oleh iman. Yesus sendiri berulang kali berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita tidak diselamatkan oleh kasih. Lalu kenapa kasih adalah yang paling besar? Friends, Alkitab itu sangat akurat bahwa kasih adalah yang terbesar, adalah benar. Mengapa demikian? Coba bayangkan. Karena kasih, Allah memberikan anaknya tunggal. Bicara tentang kasih tidak lepas dari pengorbanan tentang memberi. Pengertian memberi tidak hanya terhadap materi, memberi waktu, perhatian, dan lain-lain. Kasih membawa dampak kepada yang dikasihi. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Allah adalah kasih. Coba baca 1 Yohanes 4 ayat 16b. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, sekarang kita baca 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar, fondasi yang tidak bisa dilihat. Karena itu letaknya di bawah. Nah, di atas iman kita tambahkan kebajikan. Kebajikan bahasa Yunaninya arete yang berarti juga ketulusan. Kita lanjut. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, di atas kebajikan kita tambahkan pengetahuan. Lanjut. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Nah, dari iman sampai dengan ketekunan adalah area privat, hanya untuk diri sendiri. Kita lanjut dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, kesalehan ini adalah pintu menuju area publik. Kita lanjut ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi, kasih adalah puncak dari iman itu sendiri. Iman kita adalah iman kepada Yesus Kristus yang adalah batu penjuru. Kasih tanpa iman adalah kasih yang keropos, mudah roboh, seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Iman tanpa kasih adalah iman yang mati, seperti bangunan yang hanya pondasi saja, tidak ada yang bisa dinikmati. Adalah iman yang egois, karena orang lain tidak bisa menyaksikan kasih Kristus dalam hidupnya. Dia hanya memikirkan keselamatan untuk dirinya sendiri. Orang lain itu
bisa merasakan kasih Kristus melalui perbuatan kasih orang percaya, bukan melalui iman orang percaya. Namun, perbuatan kasih yang dimaksud adalah perbuatan kasih yang berlandaskan iman. Ya, kasih adalah yang terbesar, namun tidak disebut yang terpenting. Iman adalah yang terpenting, karena adalah dasar dari segala sesuatu, termasuk dasar dari kasih itu sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.